Pada bab 5, kita akan membahas yang pertama, yaitu kesimpulan. Pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan adalah kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang memerlukan hipotesis, maka pada kesimpulan utamanya harus dijelaskan apakah hipotesis yang diajukan memperhatikan kebenaran atau tidak. Fungsi dari kesimpulan, yaitu yang pertama, berfungsi untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian kita penting setelah mereka selesai membaca tulisan ilmiah kita. Memberi kita beberapa peluang penting untuk menunjukkan pemahaman kita secara keseluruhan tentang masalah penelitian kepada pembaca. Fungsi selanjutnya, meringkas pemikiran kita dan menyampaikan implikasi yang lebih besar dari studi kita. Menunjukkan pentingnya ide-ide kita, memperkenalkan kemungkinan cara berpikir baru atau yang diperluas tentang masalah penelitian, menawarkan wawasan baru dan pendekatan kreatif untuk membingkai masalah penelitian berdasarkan hasil studi kita, berguna untuk menyajikan sesuatu yang singkat dan menggambarkan penutupan tentang penelitian tersebut. Itulah fungsi dari kesimpulan. Masuk ke cara menyusunnya. Cara menyusun kesimpulan ini berbeda-beda dari setiap jenis penelitian. Yang pertama kita bahas untuk jenis penelitian PTK. Hasil dari pengolahan data. Apakah eksperimen berhasil atau tidak? Berarti menyatakan pembuktian hipotesis. Nah, itulah cara penyusunan kesimpulan untuk penelitian PTK. Contohnya saya ambil dari contoh skripsi, yaitu contohnya untuk kesimpulannya diterangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, tindakan kelas, dan pembahasan yang telah dipaparkan, bahwa rata-rata aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5B SD Negeri 1 Sumberagung pada pembelajaran tema 6 subtema 1 dengan menggunakan metode STAD. Pada observasi siklus 1, rata-rata aktivitas belajar siswa adalah 58% dan mengalami peningkatan pada siklus 2 yaitu 79%. Nah, itulah contohnya dari kesimpulan PTK. Sedangkan untuk korelasi, yaitu hasil dari analisis dan pembahasan penelitian, menjawab perumusan masalah, pembuktian hipotesis. Itu cara untuk menyusun kesimpulan jenis korelasi. Contohnya, dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka dapat dijadikan kesimpulan bahwa ada hubungan positif antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar dalam pembelajaran fisika dengan nilai koefisien korelasi T sebesar 0,75 atau 75,0% yang menandakan bahwa data yang didapat berada pada kategori tinggi dan selebihnya disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan untuk jenis penelitian eksperimen, cara menyusun kesimpulannya yaitu dengan cara menjawab rumusan masalah, menunjukkan hasil uji hipotesisnya. Nah, contohnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh metode Guide Note Taking terhadap keaktifan dari hasil belajar siswa di kelas 4 MI Nurul Falah Pondok Ranji, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Guide Note Taking mempunyai pengaruh terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 MI Nurul Falah Pondok Ranji. Nah, serta menyatakan rangkuman pada hasil wawancara yang dilakukan. Berikutnya untuk penelitian kualitatif.
yaitu mencatat poin-poin penting pada bagian pembahasan hasil penelitian serta menjawab rumusan masalah. Contohnya, berdasarkan dari analisis data penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 4 kesulitan belajar peserta didik di Maslamno pada pembelajaran fisika. Nah, itu contoh kesimpulan pada penelitian kualitatif. Untuk penelitian R&D, yaitu berdasarkan data-data hasil penelitian, bagaimana pengembangan yang dilakukan dan bagaimana hasil validasi dari pengembangan media yang dilakukan. Untuk kepustakaan, cara penyusunan kesimpulannya itu menjawab rumusan masalah, intisari dari hasil kajian dan pembahasan pada bab 4. Untuk penelitian Max, mencantumkan intisari dari analisis data, menjawab rumusan masalah, hasil analisis data kuantitatifnya, serta intisari dari pembahasan pada bab 4-nya. Selanjutnya untuk penelitian kuantitatif, cara penyusunan kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan analisis data, berdasarkan hasil observasi, menjawab rumusan masalah, serta mencantumkan intisari dari pembahasan pada bab 4. Pembahasan bab 5 yang kedua yaitu implikasi. Pengertian dari implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian. Implikasi sangat berkaitan dengan kesimpulan dan saran dalam sebuah penelitian ilmiah. Tujuan dari implikasi ini yaitu membandingkan hasil penelitian yang sudah ada dengan hasil penelitian yang terbaru atau baru dilaksanakan melalui sebuah metode. Jenis-jenis dari implikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu implikasi teoritis, implikasi metodologi, implikasi manajerial. Nah, implikasi teoritis ini di mana seorang peneliti dapat memanfaatkan kelengkapan data yang bersifat gambar-gambar atau foto. Hal ini memiliki tujuan untuk menguatkan hasil penemuan dan penelitiannya. Sedangkan implikasi metode yaitu mengkaji tentang implikasi metodologi, mengkaji tentang bagaimana cara dan metode berasal dari teori-teori yang digunakan di dalam sebuah penelitian. Memiliki tujuan untuk menyebutkan tantangan yang dialami oleh peneliti sepanjang menyelesaikan hasil penelitian. Implikasi manajerial yaitu membahas sebuah analisis atau hasil akhir dari penelitian tersebut. Nah, contoh berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut. Implikasi teoritis, pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar fisika. Walaupun tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar baik yang tinggi, sedang, dan rendah dalam penelitian ini, diharapkan adanya kerjasama antara siswa guru dengan mencari solusi terbaik dalam proses belajar fisika untuk meningkatkan prestasi belajar. Sedangkan implikasi praktisnya yaitu hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru, membenahi diri sehubungan dengan pengajaran yang telah dilakukan dan prestasi belajar siswa yang telah dicapai dengan memperhatikan metode pembelajaran yang tepat dan motivasi belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajar fisika. Bagian yang ketiga pada bab 5 adalah saran. Pengertian dari saran yaitu masukan atau anjuran yang dikemukakan oleh peneliti terhadap sesuatu yang ditelitinya. Fungsi dari saran ini yaitu memberikan masukan kepada pembaca, acuan untuk memperbaiki masalah dalam penelitian selanjutnya, serta memberitahukan kepada pembaca hal apa saja yang seharusnya dilakukan agar penelitian itu lebih baik. Nah, contoh saran dari penelitian kuantitatif. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis simpulkan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran, yakni yang pertama bagi orang tua, yang kedua bagi peneliti, yang ketiga bagi institusi pendidikan. Untuk penelitian mix, contoh saran yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau inspirasi.
Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan motivasi. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan penelitian selanjutnya. Contoh saran untuk penelitian PTK. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi siswa, dan penelitian lebih lanjut. Untuk jenis penelitian korelasi yaitu sarannya bagi peserta didik, bagi guru, dan bagi orang tua. Untuk jenis penelitian eksperimen yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai redaman magnetik lebih lanjut untuk melakukan pengukuran koefisien redaman magnetik, Nah, itu merupakan contoh saran untuk penelitian eksperimen. Sedangkan contoh saran untuk penelitian kualitatif yaitu disarankan kepada guru mata pelajaran fisika supaya mengoptimalkan layanan program bimbingan belajar. Untuk jenis penelitian R&D, contoh sarannya yaitu untuk siswa, untuk pendidik, dan untuk peneliti selanjutnya. Sedangkan penelitian kepustakaan yaitu contoh sarannya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, alangkah baiknya bila pendidik menerapkan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran IPA.